Malam ini, mari kita resapi hening yang berbisik. Pernahkah hatimu diam-diam menyimpan rasa yang tak seharusnya ada? Sebuah kelembutan yang hadir terlalu dekat. Sebuah perhatian yang terasa terlalu dalam. Di antara garis keluarga, tersembunyi sebuah cerita tentang hati yang bersemi di tempat yang tak terduga. Ini tentang rasa yang hadir tanpa permisi, di batas ruang yang seharusnya aman. Kalau kisah ini menyentuh hati, jangan lupa bersyalawat untuk Nabi Muhammad dan klik subscribe Cerita 18 agar kita terus belajar dari cerita hidup yang penuh makna. Di sebuah sudut kota yang tak pernah tidur sepenuhnya, namun di balik jendela, malam seringkali melukiskan ketenangan yang dalam. Hiduplah Heru. Usianya baru menginjak 21. Seorang mahasiswa yang sedang menata mimpinya di bangku perkuliahan. Heru tinggal di sebuah rumah yang hangat, berbagi atap dengan kakak laki-lakinya, Herman, dan istri Herman, Sari. Rumah itu, meski bukan yang termewah, selalu terasa penuh dengan jejak tawa dan percakapan samar. Dinding-dindingnya seolah menyimpan gema langkah kaki pagi, aroma kopi yang menguar dari dapur, dan bisikan angin yang menyelinap dari balik tirai. Di siang hari, riuhnya kendaraan dari jalanan utama menjadi latar. Namun saat malam menjelang, suara itu perlahan memudar, digantikan oleh jangkrik yang bersembunyi di pekarangan dan derit sesekali kursi goyang di teras. Sari, nama itu sendiri seperti melodi lembut di benak Heru. Usia Sari yang 32 tahun membuatnya tampak begitu matang, anggun, dan menenangkan. Rambutnya yang selalu tertata rapi, sorot matanya yang teduh, dan caranya tersenyum. Itu semua seringkali membuat Heru terpaku lebih lama dari yang seharusnya. Ia adalah seorang pegawai negeri yang berdedikasi, menjalani hari-harinya dengan penuh tanggung jawab, dan pulang membawa aura keanggunan yang khas. Sementara itu, Herman, sang kakak, adalah sosok yang disegani. Usianya 38, seorang pekerja keras di sebuah perusahaan pertambangan yang seringkali harus pergi jauh untuk urusan dinas. Kepergian Herman inilah yang seringkali meninggalkan Heru dan Sari dalam sebuah ruang yang terasa lebih intim. Di sanalah, dalam keheningan rumah yang kadang terasa terlalu luas, sebuah perasaan yang tak terucapkan mulai perlahan merayap di hati Heru, sebuah perasaan yang terasa seperti embun pagi, sejuk, namun juga membasahi relung jiwa. Herman, dengan segala dedikasi pada pekerjaannya, seringkali meninggalkan rumah dalam keheningan yang terasa berbeda. Kepergiannya bukan hanya soal jarak, tapi juga menciptakan ruang kosong yang perlahan terisi oleh hal-hal yang tak terduga. Disitulah, di antara Heru dan Sari, sebuah narasi baru mulai terajut, tanpa disadari, tanpa diminta. Heru, yang awalnya hanya mengagumi sosok kakak iparnya, kini menemukan dirinya terperangkap dalam pusaran perasaan yang lebih dalam. Setiap tatapan Sari, setiap senyum tipisnya, seolah memiliki resonansi yang berbeda di hatinya. Ia mulai menyadari bahwa perhatiannya pada Sari bukan lagi sekadar hormat seorang adik ipar, melainkan sesuatu yang lebih personal, lebih mendalam. Ini adalah sebuah perjalanan batin yang mengusik, sebuah bisikan hati yang tak henti bertanya, apakah ini salah? Sari sendiri, di usianya yang matang, merasakan kesepian yang seringkali tak terucap. 10 tahun pernikahan tanpa kehadiran buah hati, ditambah dengan absennya Herman yang kerap, membuatnya sering merasa seperti menjalani hidup sendiri. Ia adalah wanita kuat, mandiri, namun jauh di lubuk hatinya, ada kerinduan akan kehangatan yang lebih konstan. Ia mulai menyadari perubahan dalam diri Heru. Tatapan Heru, yang dulu polos, kini terasa lebih hangat, lebih intens, seolah ada sesuatu yang ingin disampaikan namun tertahan di ujung lidah. Suatu malam, saat hujan rintik membasahi jendela, dan hanya suara televisi yang samar mengisi ruang tamu,
Heru menemukan keberanian yang entah datang dari mana. Sari sedang duduk di sofa, membaca buku, dengan cahaya lampu temaram memeluk siluetnya. Heru mendekat, duduk di karpet di dekat kaki Sari. Udara terasa berat, dipenuhi ketegangan yang manis. "Kak Sari," bisik Heru, suaranya sedikit bergetar. Sari menurunkan bukunya, menatap Heru dengan tatapan lembut. "Ada apa, Ru?" Saya tidak tahu harus bagaimana mengatakannya." Heru menarik napas dalam. "Tapi, Kak Sari itu seperti seseorang yang selalu saya pikirkan sebelum tidur. Setiap hari, setiap malam." Kata-kata itu melayang di udara, memecah keheningan. Sari terdiam, matanya sedikit melebar. Ada riak emosi yang melintas di wajahnya, antara terkejut, bingung, dan sesuatu yang lain, sesuatu yang tak bisa Heru tafsirkan. Ia melihat Sari menelan ludah. Tangannya sedikit gemetar saat memegang buku. "Heru, kamu bicara apa?" Suara Sari sangat pelan, hampir tak terdengar. "Saya tahu ini salah," lanjut Heru. Perasaannya tumpah ruah. "Saya tahu ini tidak seharusnya. Tapi saya tidak bisa menghentikannya. Kak, perasaan ini, dia tumbuh sendiri." Sari tidak langsung menjawab. Ia menatap Heru lekat-lekat, seolah mencoba membaca setiap inci jiwanya. Ada kelembutan yang terpancar dari sorot matanya, namun juga kesedihan yang samar. Ini adalah tawaran yang mengusik moral, sebuah pilihan sulit yang menyayat perasaan. Hati Sari bergejolak. Di satu sisi, ia adalah istri Herman, terikat pada janji suci. Di sisi lain, ada kehangatan yang Heru tawarkan, kehangatan yang ia rindukan dalam kesendiriannya. "Heru," Sari akhirnya berucap. Suaranya kini lebih stabil, namun penuh kehati-hatian. "Kamu tahu batasan itu ada. Kita adalah keluarga." "Saya tahu, Kak," Heru membalas, matanya berkaca-kaca. "Tapi apakah hati bisa selalu patuh pada batasan itu? Apakah rasa bisa selalu kita kendalikan?" Malam itu, di antara rintik hujan dan bisikan hati, sebuah dilema besar menggantung di antara mereka. Sebuah pilihan yang tak hanya melibatkan dua hati, tetapi juga mengancam fondasi sebuah keluarga. Sari dihadapkan pada sebuah cermin batin, di mana ia harus memilih antara kesetiaan yang ia junjung, atau kehangatan yang tiba-tiba hadir dan menggetarkan jiwanya yang kesepian. Malam-malam setelah pengakuan Heru, rumah itu terasa dipenuhi oleh keheningan yang lebih pekat, seolah setiap sudutnya menahan napas. Sari, dengan segala kedewasaannya, mencoba membangun kembali dinding antara mereka, namun sia-sia. Kata-kata Heru telah meruntuhkan sesuatu, membuka celah di hatinya yang selama ini ia kira tertutup rapat. Ada kekosongan yang ia rasakan dari absennya Herman, dan bisikan Heru telah mengisi kekosongan itu dengan kehangatan yang asing namun juga merayu. Puncaknya tiba di suatu sore. Herman sedang dalam perjalanan dinas yang lebih lama dari biasanya. Sari baru saja selesai mandi, rambutnya masih basah, mengenakan daster rumahan yang sederhana namun memancarkan keanggunan alaminya. Ia duduk di ruang keluarga, memutar sebuah lagu lama yang syahdu, membiarkan melodi meresap ke dalam dirinya. Heru, yang baru pulang kuliah, masuk dan melihat Sari dalam balutan cahaya senja yang temaram. Ada sesuatu yang berbeda sore itu. Udara terasa lebih lembut, seolah memeluk mereka. Heru mendekat, duduk di samping Sari, tidak terlalu dekat, namun cukup dekat untuk merasakan kehadiran Sari yang menenangkan. Aroma sabun dari rambut Sari, aroma khas kulitnya, memenuhi indera Heru. Hati Heru berdesir. Sari menoleh, menatapnya. Tatapan mereka bertemu, dan di sana, di antara sorot mata,
seolah ada percakapan tak terucap yang jauh lebih dalam dari kata-kata. Sari melihat Heru, bukan lagi sebagai adik ipar yang kekanakan, melainkan sebagai seorang pria muda yang tulus, dengan mata yang menyimpan banyak kerinduan. Kelembutan Heru, perhatiannya yang tak pernah meminta balasan, perlahan telah meluluhkan pertahanan Sari. Ia menyadari bahwa Heru telah menjadi sandaran emosionalnya di saat-saat Herman tak ada. "Kak Sari," bisik Heru lagi. Suaranya kini lebih yakin, namun tetap dipenuhi getaran emosi. Ia mengulurkan tangannya, ragu-ragu, seolah meminta izin. Sari tidak menolak. Tangan Heru menyentuh pipinya, dengan sentuhan yang begitu lembut, begitu hati-hati, seolah takut melukai. Mata mereka saling mengunci. Selama sepersekian detik yang terasa abadi, seluruh dunia di luar mereka seolah berhenti. Hanya ada Heru dan Sari, dan keheningan yang syarat akan perasaan. Melodi lagu yang mengalun di latar belakang terasa semakin menghanyutkan, menambah dramatisasi pada momen tersebut. Air mata menetes dari sudut mata Sari, bukan karena sedih, melainkan karena sebuah kelegaan yang campur aduk, sebuah pemahaman yang mendalam tentang kerinduan yang selama ini terpendam. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya memejamkan mata, membiarkan sentuhan Heru membasuh kesendiriannya. Dalam keheningan yang intim itu, sebuah batas telah terlampaui, bukan melalui kata-kata vulgar, melainkan melalui kelembutan sentuhan dan bisikan jiwa yang telah lama mendamba. Ini adalah momen emosional paling tinggi, di mana kerentanan dan kerinduan bertemu dalam sebuah keheningan yang menusuk hati. Sentuhan itu, begitu lembut namun begitu kuat, seolah menjadi penanda sebuah titik balik. Malam itu, Sari tidak hanya merasakan sentuhan fisik, tetapi juga sentuhan pada jiwanya yang kesepian. Air matanya yang mengalir bukan hanya tentang kerinduan yang terbalaskan sesaat, melainkan juga tentang beban batin yang tiba-tiba terasa ringan. Heru, di sisi lain, merasakan sebuah kelegaan. Ia telah berani jujur pada perasaannya, meskipun ia tahu konsekuensinya mungkin berat. Pagi menjelang, membawa serta kesadaran yang dingin. Cahaya matahari yang masuk melalui celah jendela seolah menerangi setiap sudut hati mereka, termasuk sudut-sudut yang gelap dan penuh dilema. Sari bangun dengan perasaan campur aduk. Ia menyadari, kehangatan yang Heru berikan memang begitu ia damba, namun kehangatan itu datang dari tempat yang seharusnya tidak ia cari. Batas-batas moral dan etika keluarga, yang sempat kabur dalam malam penuh emosi, kini kembali terlihat jelas. Ia memandang Heru saat sarapan. Ada rasa terima kasih di matanya atas perhatian yang tulus itu, namun juga sebuah penyesalan yang dalam. Penyesalan karena telah membiarkan hatinya terlalu jauh melangkah, menyeberangi garis yang tak seharusnya disentuh. Heru juga merasakan hal yang sama. Ia melihat keteduhan di mata Sari, sebuah keteduhan yang kini bercampur dengan bayangan kesedihan. Ia tahu, apa yang terjadi semalam adalah puncak emosi, sebuah ledakan dari perasaan yang selama ini terpendam. Dalam hening, mereka berdua menemukan pencerahan. Pencerahan bahwa cinta, dalam segala bentuknya, harus ditempatkan pada wadah yang tepat. Bahwa kelembutan hati dan perhatian tulus tidak selalu harus berujung pada pelanggaran batasan. Sari menyadari, kekuatan sejatinya adalah pada kesetiaannya, pada janji yang telah ia ucapkan. Heru pun memahami, kasih sayangnya pada Sari harus bermanifestasi dalam bentuk menjaga, bukan merusak. Momen intim itu menjadi sebuah pelajaran, sebuah cerminan atas kerapuhan hati manusia dan kekuatan untuk kembali pada jalan yang benar. Mereka berdua, dalam keheningan batin, memilih untuk kembali menguatkan fondasi keluarga, meskipun jejak perasaan yang pernah mekar itu akan selalu tersimpan sebagai bisikan rahasia.
Kisah ini, tentang kelembutan yang hadir di antara batas-batas, mengajarkan kita betapa rumitnya labirin hati manusia. Terkadang, rasa yang tak seharusnya justru menemukan jalannya, menguji kekuatan batin dan kejujuran pada diri sendiri. Ini adalah cerminan bahwa setiap dari kita pernah berada di persimpangan, di mana godaan dan kesetiaan saling beradu, dan di sanalah kita diuji untuk menemukan kembali pijakan moral yang sesungguhnya. Semoga narasi ini menyentuh relung hati Anda, menemani malam yang reflektif. Jika Anda memiliki pemikiran atau pengalaman serupa yang ingin dibagikan, atau mungkin ingin berbagi dari kota mana Anda mendengarkan kisah ini, jangan sungkan untuk menuliskannya di kolom komentar di bawah. Setiap cerita memiliki maknanya sendiri, dan setiap hati memiliki kisahnya. Dan jika Anda merasa terhubung dengan narasi semacam ini, yang mencoba mengupas kompleksitas emosi manusia dengan kelembutan, saya mengundang Anda untuk berlangganan, subscribe, channel Cerita 18. Mari kita terus merajut dan merenungkan kisah-kisah kehidupan yang jujur dan menyentuh, bersama-sama.